Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Winarko, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 001 Batu Aji. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang pemimpin. Beliau merupakan salah satu sosok yang membawa saya hingga sampai ke modul 3.1 pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Beliau merupakan sosok yang sangat menginspirasi saya. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan kepala sekolah kebanggaan saya. Dari perjalanan beliau yang menginspirasi saya hingga saya bisa berada di titik seperti sekarang ini. Beliau adalah Bapak Yanuar, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri 001 Batu Aji. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi tentunya Bapak sebagai seorang pemimpin itu memiliki berbagai macam pengambilan keputusan, tentunya banyak sekali dilema-dilema yang harus Bapak hadapi. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagaimana sih nanti Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut sebagai seorang pemimpin. Memang hari ini jujur menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ya. Segala keputusan itu harus merujuk kepada ada yang memang harus keputusan itu membuat orang senang dan ada juga keputusan itu membuat orang tidak menerima. Tapi itulah keputusan. Inti keputusan itu kembali berbicara itu adalah hati. Kembali saya katakan, untuk menjadi seorang pemimpin tentu suatu hal-hal itu memang harus berasal dari selain memang aturan hati nurani. Hari ini saya selalu memikirkan untuk suatu masalah itu selain perasaan pada diri sendiri. Artinya orang tersebut juga tidak tidak namanya istilah apa ya, bisa dikatakan orang tersebut itu tidak merasa dia tersalahkan atau disalahkan gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada pemimpin yang paling benar dan tidak ada juga bawahan yang paling salah. Ada satu kasus di sini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai, ada dua kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak itu untuk mengambil keputusan tersebut? Menganalisis dampak dari permasalahan itu. Jadi masukan-masukan itu, dan kita juga tidak bisa mendengar dari satu pihak benar sekali Pak, itu yang maka dari keterangan kedua pihak itu maka kita temukan benar sekali Pak. Tidak semua pimpinan itu bisa memutus dan meletakkan suatu permasalahan dengan sendiri. Memang harus dengan mencari informasi, salah satu dengan menganalisa atau mengidentifikasi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mengidentifikasi. Ya, kembali lagi tadi ya Pak, apa sih permasalahan itu yang ini ya Pak? Ya, kembali ke Pak Bin seperti Pak Bin sampaikan tadi. Memang jauh antara waktu pengalaman di pulau. Iya, dengan di kota. Di pulau itu mungkin mengajak yang kurang. Benar ya. Yang kurang semangat bagaimana kita bisa ya, jadi benar sekali, bisa termotivasi. Dan itu juga tidak semua guru juga bisa menerima, tidak semua personal juga bisa terima karena ego itu. Nah, untuk melepaskan ego itu yang hari ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam D5 etika itu Pak? Hari ini saya memang tidak ada menunjukkan bahwa saya adalah pimpinan. Menyelesaikan masalah itu juga tadi yang punya motivasi, yang ingin mencari muka mungkin Bapak ini seperti ini. Bagi yang lemah tidak. Tapi bagi hari ini pimpinan itu memang harus dekat. Iya. Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika itu Pak. Tentunya yang namanya kasus kan ada yang ini cara yang efektif, tetapi ada juga tantangan-tantangan yang harus Bapak hadapi itu dalam pengambilan keputusan. Kembali itu tadi, tidak semua apapun keputusan kita semua bisa membuat keputusan kita itu bisa diterima atau membuat orang senang. Apakah Bapak punya misalkan jadwal khusus ini Pak dalam penyelesaian D5 etika? Misalkan ada permasalahan
apakah Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat, atau mungkin Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan, seperti bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Langkah pertama supaya itu pembahasan tidak berlarut dan panjang, memang harus segera kita selesaikan itu. Apakah ada orang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus D5 etika ini, Pak? Pasti. Kemudian untuk yang terakhir, Pak, ingin Bapak sampaikan tentang pembelajaran yang apa ya, tentang pengambilan keputusan D5 etika ini, Pak. Kembali ya, keputusan ini ya sebenarnya prinsipnya itu tak begitu apa kalau kita kembali merenung bahwa memang negara kita negara demokrasi. Nah, dengan demokrasi itu. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Yanuar selaku pimpinan di sekolah SD Negeri 001 Batu Haji yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia dari saya, Winarko, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara. Beliau bernama Bapak Suharyono, MPDB. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Bagaimana Bapak sebagai pimpinan menerapkan atau mengambil keputusan nilai-nilai kebajikan? Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak nanti. Untuk pertanyaan pertama, Pak, begini. Bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus D5 etika atau bukan moral itu, Pak, yang berada di sekolah itu? Di sini saya menyampaikan tentang etika fundamental yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran. Jadi di sekolah kami di SMP Bodhidharma ini menjunjung tinggi tentang etika. Kita selalu mengingatkan anak-anak mengenai etika baik budi pekerti tentang kebenaran, moral, karena itu adalah suatu landasan pada diri kita untuk melangkah ke depan supaya kita bisa menjadi contoh teladan. Kemudian, Pak, bagaimana sih Bapak itu dalam mengambil keputusan di sekolah, ya, terutama ketika itu misalkan ada sebuah kasus, tapi itu mengandung satu unsur kebenaran, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, itu kira-kira dari Bapak gimana? Ya, jelas yang pertama kita harus telusuri dulu, Pak. Ketika ada sebuah kasus yang nilai-nilai kebenaran dan satu lagi Pak, nilai kebajikan, ya kita harus telusuri permasalahan yang ada. Jadi kita tidak bisa menetapkan ini benar, ini salah sebelum kita melihat. Kemudian gini, Pak, langkah-langkah atau prosedur apa sih, Pak, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berkaitan dengan kasus. Yang jelas ketika ada kasus ini kan namanya sekolah itu kan banyak sekali permasalahan anak-anak ya, karena anak-anak itu kan berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Ketika kita ada permasalahan ya misalnya entah bully atau apa ya, kita harus yang jelas mencari solusinya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan ini, khususnya dalam D5 etika ini, Pak? Ya. Efektif. Nah, kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai etika kan adalah bekerja sama dengan keluarga, Pak, salah satunya. Sebenarnya bentuk kolaborasi ya, Pak. Ya, bentuk kolaborasi dengan pihak orang tua gitu ya. Tadi kan itu merupakan hal yang efektif itu, Pak. Nah, kalau sekarang itu hal tantangannya, Pak. Tantangan dalam mengambil keputusan itu, Pak. Kalau tadi kan hal-hal yang efektif, bagaimana sih Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, ini sekarang tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu, Pak. Tantangan kadang-kadang memang ada pihak keluarga atau orang tua itu lebih percaya kepada anaknya kepada guru begitu. Ya, jadi ketika anak di sekolah itu ada permasalahan dan orang tua dipanggil, kadang-kadang dia tidak terimanya. Kenapa? Menganggap bahwa anaknya itu di rumah baik-baik saja. Apakah Bapak itu punya jadwal dalam
dalam apa ya, dalam menyelesaikan kasus itu Pak? Misalkan ada sebuah kasus, apakah Bapak langsung selesaikan di tempat atau harus menunggu kapan itu harus diselesaikan itu Pak? Nah, berkaitan dengan jadwal ya, kita memang ada untuk jadwal pembinaan anak ya, tetapi berkaitan dengan permasalahan itu kalau memang bisa diselesaikan ya kita harus selesaikan supaya apa? Hari itu juga selesai. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak ketika mengambil keputusan dalam sebuah kasus seperti kasus Delima ini? Nah, kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan ya pasti ada pihak-pihak yang berperan ya pasti ada laporan, salah satunya itu dari wali kelas. Kemudian apa sih pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, kalau berkaitan dengan pembelajaran jelas ada ya Pak ya, karena pengambilan keputusan itu kan yang sesuatu yang perlu kita pertimbangkan ya, bukan semata-mata anak bermasalah langsung kita putuskan. Salah satu adalah pembinaan Pak ya, mengenai pembinaan, dari pembinaan itulah yang tadi saya sampaikan, pembinaan itu tidak hanya kepada siswa, kerjasama dari orang tua, dari situlah kita bisa melakukan, memutuskan ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, semoga sukses jadi CGP-nya Pak ya. Iya. Bapak Ibu semuanya, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Suharyono, Kepala Sekolah SMP Bodhidharma Batam. Sekali lagi terima kasih, salam dan bahagia.